Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Yusuf P. dari kelas A3 NIM 22024014087. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai e-commerce. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian e-commerce. E-commerce atau yang bisa disebut dengan electric commerce atau aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Sejarah e-commerce, pada tahun 1969 kemunculan internet pertama kali dikenalkan di ARPANET. Pada tahun yang sama jaringan ini diperkenalkan. Lanjut pada 1979 belanja online pertama kali diperkenalkan dengan menghubungkan TV yang dimodifikasi ke komputer dan telepon. Lanjut ke 1980, Michael Aldrich memasarkan sistem belanja online di berbagai negara dengan target pasar B2B. 1982, Consumer Computer Change e-commerce pertama kali diperkenalkan dengan fungsi utama sebagai tempat transaksi jual beli komputer bekas. Lanjut pada 1984, CompuServe memperkenalkan elektronik mal yang di mana transaksi jual beli bisa digunakan oleh lebih 100 penjual orang lebih. Lanjut ke perkembangan e-commerce di Indonesia. Kehadiran internet sebagai internet service provider di Indonesia menjadikan cikal bakal dari terjadinya digitalisasi di Indonesia, salah satunya dalam bidang e-commerce. Pada tahun 1996 kemunculan di Viacom Intrabumi atau The Net yang dianggap sebagai perintis jual beli online di Indonesia. Sejak tahun 2010, satu persatu e-commerce buatan Indonesia mulai bermunculan hingga akhirnya sekarang e-commerce menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia baik sebagai konsumen maupun penyedia jasa. Mengenal model bisnis e-commerce. Nah, bisnis e-commerce itu terbagi beberapa, yaitu yang pertama B2B. Business to business. Model ini melibatkan transaksi antara dua bisnis. Contohnya sederhananya itu perusahaan yang produksi barang baku menjual produknya ke perusahaan lain. Yang kedua ada B2C, business to customer. Model ini merupakan transaksi yang paling umum, yaitu menjual dengan membeli dengan pembeli. Contohnya ketika seorang membeli sebuah produk toko. Kemudian ada C2C, customer to customer. Produk yang melibatkan antara transaksi antara dua individu. Contohnya adalah ketika seseorang menjual beli barang bekas di toko online seperti Bukalapak atau eBay. Keempat, C2B, customer to business. Model bisnis di mana individu menawarkan produk atau layanan ke perusahaan. Contohnya yaitu freelance, desainer, fotografer, independen, dan lain-lainnya. Kemudian ada B2E, business to administrator. Ini melibatkan transaksi antara dua bisnis dengan lembaga pemerintah atau administrator publik. Contohnya itu pemerintahan mengontrak perusahaan teknologi untuk menyediakan software sebagai sistem pajak online. C2E, customer to administrator. Model ini melibatkan transaksi antara individu dengan lembaga-lembaga pemerintahan atau administrasi publik. Contohnya adalah seorang pembayar pajak secara online, pelapor kejadian, dan lain-lain. O2O, online to online. Bisnis ini di mana bentuk transaksinya secara digital tetapi produk atau layanan bersifat offline. Contohnya seperti ketika seorang yang memesan tiket pesawat secara online atau mengambil tiketnya di loket. Tren atau tantangan e-commerce di era digital. Pertama, tren e-commerce itu yang pertama social commerce, penjual langsung melalui media sosial. Yang kedua itu live shopping, penjual melakukan secara langsung dan menjelaskan produk dan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Yang ketiga, AI atau chatbot, otomatis layanan pelanggan dan rekomendasi produk. Tantangan e-commerce di era digital, persamaan terketat, yaitu keamanan privasi, logistik, pengiriman, kepercayaan konsumen, korelasi pajak, perubahan kebiasaan konsumen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.